Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok E akan menjelaskan atau menyimpulkan hasil diskusi kami yang menjelaskan tentang ide-ide, gagasan, dan jenis usaha. Nah, biasanya kalau kita ingin membuka suatu usaha, kita bisa membuka dari ide-ide yang kecil terlebih dahulu. Misalnya pada awalnya membuka seperti rumah makan kecil, restoran, dan kelamaan kalau sudah maju, sudah terkenal, bisa menjadi restoran yang lebih besar. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa ide-ide kecil itu bisa membuka usaha kita menjadi yang lebih besar dan memberikan kita keuntungan sebesar-besarnya. Jadi kita awali dengan usaha kita itu yang kecil-kecil dahulu, dan kita memantaui kondisi atau mencari ide yang lebih bagus lagi untuk memajukan usaha kecil kita. Nah, kami juga menyimpulkan bahwa untuk mencari ide bisnis itu bukan yang diperlukan hanyalah yang paling utama adalah kerja otak kita. Maksudnya adalah kita gali saat mencari ide bisnis kita yang cara berpikir kita, misalnya tentang bagaimana peluang bisnis kita, mengamati kondisi sekitar kita, dan kita yang paling utama itu berpikir kreatif untuk usaha yang akan kita bangun. Jadi kita membuat orang itu tertarik pada usaha yang kita miliki. Jadi untuk memulai bisnis itu bukan hanya tenaga kita saja yang diperlukan, tetapi ide atau pola pikir kita untuk mengembangkan usaha yang kita bangun menjadi lebih maju dan menjadi lebih menarik dan itu diperhatikan oleh seorang, maksudnya dapat perhatian dari semua orang. Nah, jadi ide-ide bisnis itu tidak akan muncul secara tiba-tiba. Jadi salah besar apabila kita memiliki anggapan bahwa ide bisnis itu hanya ditunggu saja dan akan datang secara tiba-tiba tanpa kita pusing untuk mencarinya. Itu salah besar. Jadi ide bisnis itu datang apabila kita berusaha mencari peluang dan kita menggali informasi-informasi tentang usaha atau gagasan yang akan kita buat. Usaha atau misalnya kita mau membuat kafe, restoran, jadi kita harus mencari informasi, sekitar kita seperti ini dan peluangnya seperti ini. Jadi kita membuat hal-hal yang menarik dan untuk membangkitkan dan memajukan usaha yang ingin kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapat Utama, NIM 1908611. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gagasan usaha. Gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis yang akan dibangun. Selanjutnya, poin selanjutnya itu mencari metode dalam mencari gagasan usaha. Yang pertama itu adalah inovasi teknologi, cara untuk mengenali ide dengan cara melakukan terobosan atau temuan baru. Yang kedua adalah pencarian langsung, yaitu dengan mencari langsung melalui suatu riset yang telah dirancang. Selanjutnya ada analisis pemakaian akhir. Di sini adalah akhir dari analisis yang dilakukan tersebut. Selanjutnya adalah metode kreatif dan juga metode aliansi, akuisisi, dan terakhir adalah lisensi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang teknis penjaringan gagasan usaha. Guna mendapatkan pilihan gagasan usaha yang baik dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka dilakukan teknik penjaringan sebagai berikut. Yang pertama, daftar alternatif gagasan yang muncul. Yang kedua, tentukan rankingan dan bobotnya. Yang ketiga, hitung total skor atau ranking bobot. 4. Pilihan adalah didasarkan pada total skor yang tertinggi. Mencari gagasan usaha dapat dilakukan dengan secara bertahap.
Artinya jika dilakukan secara bertahap, orang yang ingin menemukan ide atau gagasan akan memulai dengan melakukan survei lebih dahulu setelah melakukan pencocokan hasil survei dengan pengalaman pribadi sebelumnya, atau dengan mengkaji hasil survei berdasarkan referensi yang pernah dibaca sehubung dengan ide-ide atau gagasan usaha yang sedang dicari ini. Dalam melakukan identifikasi ide atau gagasan usaha, melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, melakukan survei atau pengamatan langsung ke lokasi. Dua, menghimpun seluruh pengalaman mengenai usaha yang pernah ditekuni sebelumnya. Tiga, mendengar dan melakukan diskusi mengenai usaha khusus pada usaha yang sedang diminati saat ini. Penemuan ide atau gagasan yang baik diperlukan banyak informasi sehubungan dengan ide atau gagasan, maka perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui sumber informasi. Dua, melakukan seleksi dan informasi dan sumber-sumber. Baiklah, langsung saja tentang mengenai survei. Survei adalah diartikan sebagai seorang pencari ide usaha dengan cara terjun langsung ke lapangan guna untuk mengamati. Dua, pengalaman. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Banyak contoh lahirnya para pendiri perusahaan yang muncul dari pengalaman, seperti pengusaha atau pendiri perusahaan pasta gigi, Pepsodent, dan lain-lain. Dua, teknologi. Teknologi muncul di sekitar kita juga dapat menjadi sumber ide usaha. Misalnya adanya teknologi komputer secara tidak langsung melahirkan sebagai ide usaha baru, seperti usaha jasa internet, usaha jasa rental komputer, usaha jasa pengolahan data, dan usaha jasa pemasangan jaringan, usaha servis komputer, dan lain-lainnya. Kebutuhan pasar muncul pada akan segera juga berbagai ide usaha yang muncul. Yang kelima, tentang pesaing. Kegiatan pesaing untuk melakukan inovasi produknya kadang-kadang muncul dari adanya usaha baru, baik berupa produksi barang yang disubstitusi ataupun mini produk yang sudah sedikit memodifikasi, contohnya air mineral Aqua yang telah melahirkan beratus-ratus ide untuk menghasilkan air mineral dengan sejenis apa yang disebut dengan merek dagang yang berbeda-beda. Saluran distribusi. Yang keenam, banyak produk yang beredar dan relatif dikenal dengan oleh masyarakat, namun terkadang perusahaan kesulitan untuk mendistribusikan produknya. Yang ketujuh, kebutuhan pasar yang sedemikian besar yang menyebabkan banyak yang dibutuhkan pemasok, baik untuk kebutuhan pada pabrik ataupun kebutuhan kantor-kantor perintah atau swasta. Yang kedelapan, perubahan lingkungan. Ide juga dapat muncul dengan adanya perubahan lingkungan. Misalnya ada perubahan lingkungan sebagai akibat pendirian suatu perguruan tinggi atau sekolah, maka lingkungan sekitar perguruan tinggi atau sekolah tersebut yang tadinya merupakan tempat tinggal sekarang udah berubah menjadi lingkungan bisnis yang menunjang kebutuhan tambahan dari adanya perguruan tinggi dan sekolah tersebut, seperti kebutuhan warung dan restoran dan lain-lain. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat yaitu analisis lingkungan dalam gagasan usaha. Lingkungan gagasan usaha merupakan suatu langkah yang penting dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah lingkungan di mana usaha itu akan berdiri nantinya, dan tidak akan menimbulkan ancaman atau justru dapat memberikan peluang di luar dari usaha yang utama. Dampak lingkungan yang akan muncul sehubungan dengan adanya pendirian setiap usaha, yaitu adanya perubahan pola tingkah laku masyarakat di sekitar tempat usaha,
dan tidak jarang perubahan itu akan membawa dampak negatif. Seperti adanya dampak sosial usaha, sering muncul adanya ketidakpuasan dari masyarakat di sekitar lokasi. Yang kedua, dampak ekonomi usaha. Salah satunya besarnya tenaga kerja yang terserap untuk usaha yang akan didirikan. Yang ketiga, dampak fisik. Dampak fisik ini untuk mengetahui tidaknya kemungkinan bahwa akibat dari pendirian atau proses produksi dari usaha baru itu akan menimbulkan pencemaran udara, pencemaran air, sangat bising dan perubahan dan perusakan penglihatan. Yang kelima, kaitan antara gagasan dan alternatif usaha. Langkah selanjutnya setelah alternatif gagasan usaha yang ditimbulkan adalah perlu dipertimbangkan alternatif jenis usaha. Apakah merupakan suatu usaha yang menghasilkan produksi atau jasa yang lazim disebut sebagai usaha manufaktur. Terakhir yaitu faktor yang menyebabkan kegagalan dalam gagasan usaha. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa sekalipun sudah dilakukan penelitian melalui studi yang sungguh-sungguh, setiap bisnis atau usaha yang dijalankan tidaklah menjamin 100% bahwa bisnis atau usaha tersebut akan berhasil. Ada banyak yang menyebabkan usaha tersebut mengalami kegagalan. Pada akhirnya, ini akan menyebabkan kerugian bagi pengusaha. 1. Data dan informasi tidak lengkap, tidak teliti, salah perhitungan, pelaksanaan pekerjaan salah, kondisi lingkungan, unsur sengaja. Jadi hanya itu hasil laporan yang sudah kami diskusikan atau yang sudah kami buat.